Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi di kelas 7 semester ganjil bab pertama, yaitu babnya tentang objek ilmu alam dan pengamatannya. Di bab pertama ini, kompetensi dasarnya yang pertama untuk KD3-nya, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian KD4-nya, yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Jadi ini adalah kompetensi yang paling dasar yang harus kita capai di bab objek ilmu alam dan pengamatannya. Kemudian untuk peta konsepnya, di sini objek ilmu alam dan pengamatannya itu dibagi jadi dua subbahasan ya. Bagian besarnya yaitu ada pengamatan dan pengukuran. Di pengamatan di sini ada kualitatif, pengamatannya kualitatif, dan ada pengamatan kuantitatif. Kemudian di pengukuran ada pengukuran itu dibagi jadi dua besaran ya. Ada yang namanya besaran pokok, ada besaran turunan. Kemudian dari besaran juga kita akan belajar tentang satuan. Kalau besaran pokok itu bisa punya satuannya tak baku atau satuan baku. Besaran turunan juga sama. Dia punya satuan yang baku dan juga punya satuan tak baku. Lalu di sini kalau dia satuannya itu baku, maka dia bisa diukur dengan alat ukur. Kalau satuan tak baku itu nggak perlu pakai alat ukur. Kemudian di pengamatan ini, kalau kualitatif itu adalah pengamatan secara kualitas. Jadi tampilannya yang bisa terlihat, terdengar, dirasakan itu kualitatif. Kalau pengamatan secara kuantitatif, ini harus dilakukan pengukuran. Jadi nanti ke sini kemudian menggunakan alat ukur. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini, pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu siswa dapat membedakan pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam besaran pokok. Yang ketiga, siswa dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Lalu yang keempat, siswa dapat membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, dari tujuan pembelajaran ini berarti hari ini kita akan mempelajari apa aja? Yaitu subbahasannya adalah pengamatan dan pengukuran. Jadi kita belajar awalannya dulu, pengamatan dan pengukuran, tapi baru awalnya aja, belum ke alat ukur dan lain sebagainya ya. Oke, langsung ke materi yang pertama, pengamatan. Oke, pengamatan. Nah, di pengamatan di sini kita biasanya bisa menggunakan alat bantu, bisa juga enggak. Jadi pengamatan itu misalnya kalau kita ngelihat rumput, dilihatin, oh rumput tuh warnanya hijau, adanya di bawah di tanah, terus bentuknya itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang namanya rumput teki, ada yang namanya rumput ilalang dan sebagainya gitu. Nah, itu pengamatan namanya. Jadi bisa kita katakan bahwa pengamatan ini adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati seperti makhluk hidup atau benda tak hidup lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi pengamatan ini bisa pengamatan makhluk hidup, kayak tumbuhan, hewan, atau misalnya mengamati tetangga gitu ya, itu pengamatan. Atau bisa juga benda tak hidup, jadi kayak misalnya mengamati kipas, mengamati cara bergeraknya sepeda dan sebagainya. Itu namanya pengamatan. Kemudian pengamatan ini dibagi jadi dua tadi ya di peta konsep. Ada pengamatan secara kualitatif yang pertama. Pengamatan secara kualitatif ini diamati dari indera kita, ya, dari indera-indera kita. Dari mata, dari tangan, meraba gitu ya. Kemudian hidung mencium, lalu dari telinga mendengar, itu namanya pengamatan secara kualitatif. Jadi secara kualitas, secara yang bisa dilihat, didengar, dirasakan. Pokoknya yang bisa kita amati menggunakan 5 indera kita, panca indera kita, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengamatan secara kuantitatif. Nah, kalau ini pengamatannya menggunakan alat bantu, alat ukur. Jadi seperti ini nih, anak ini lagi mau mengukur massa sebuah benda ya, massa sebuah benda.
diukurnya menggunakan apa? Neraca. Terus kalau misalnya mau mengukur panjang, misalnya mengukur panjang meja bisa pakai mistar untuk ukuran yang kecil atau ukurnya menggunakan meteran kalau ukurannya panjang seperti itu. Itu namanya pengamatan secara kuantitatif. Karena kalau kuanti berarti ada angkanya. Kalau ngukur ada angkanya gitu. Jadi kalau diamati secara kuantitatif tuh harus ada nilainya. Misalnya ini nimbang bola, hasil akhirnya itu ada bentuk berapa kilogram atau berapa gram seperti itu. Tapi sedangkan mengamati secara kualitatif ini, misalnya mengamati kupu-kupu cuma bisa lihatnya, oh kupu-kupu yang diamati itu warnanya coklat, dia punya motif seperti ini, kemudian dia suka menghinggap di rumputan yang ada madunya, mencari nektar dan sebagainya. Itu kan tidak ada angkanya, makanya namanya kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada outputnya berupa angka, seperti itu. Oke. Selanjutnya, pengukuran. Nah, tadi udah pengamatan, sekarang pengukuran. Kalau pengukuran ini biasanya gini, secara mudahnya, kita misalnya mau tahu panjang pensil, kita ukur pakai mistar. Itu pengukuran. Jadi pengukuran ini bisa dikatakan sebagai kegiatan atau cara untuk mengukur. Kalau mau mengukur massa, pakai neraca. Mau mengukur suhu tubuh, pakai termometer. Itu namanya pengukuran. Kegiatan atau cara untuk mengukur. Terus kalau mengukur itu adalah membandingkan suatu benda dengan alat ukur yang sesuai besarannya dan menghasilkan data yang memiliki satuan. Jadi pengukuran ini adalah kegiatannya, mengukur adalah prosesnya. Jadi kalau kita mau mengukur itu berarti mau membandingkan suatu benda dengan alat ukurnya. Nanti ada besaran dan satuannya. Nah, besaran itu apa, satuan itu apa, nanti kita pelajari lagi. Nah, yang pertama, ini dia besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan atau dihitung. Jadi bisa diukur atau bisa dihitung. Apa yang bisa diukur? Panjang. Terus apalagi? Massa. Terus tinggi. Terus habis itu suhu, waktu, itu semua bisa diukur atau dihitung. Berarti itu adalah besaran. Terus juga luas, lalu volume, itu semua namanya besaran. Kemudian besaran itu ada dua, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, yang pertama dulu besaran pokok. Kalau besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya disepakati secara bersama, secara internasional. Jadi satuannya itu sudah disetujui. Kalau besaran pokok ini besarannya ada 7. Ini dia. Nah, besaran pokok ini ada 7. Yang pertama ada panjang, dia punya satuan yang secara internasional, sistem internasionalnya itu satuannya meter. Bisa juga panjang kan punya satuan sentimeter kan, atau desimeter. Tapi kalau sesuai dengan sistem internasionalnya, satuannya adalah meter. Lalu massa punya satuan kilogram kalau secara sistem internasional, tapi boleh juga massa ini punya satuan gram atau ons dan sebagainya. Lalu waktu, standar satuan waktu sesuai sistem internasional adalah skon, bisa juga dia pakai jam atau pakai menit. Nah, skon ini sama dengan detik ya, jadi skon itu sama dengan detik. Bacanya sekon bukan second, karena kalau second nanti jadi kedua atau bekas gitu ya, jadi sekon. Kuat arus ini satuannya ampere. Nah, kuat arus ini di listrik, diukurnya menggunakan ampere meter. Jadi diukur juga, bukan dihitung. Lalu suhu ini satuannya Kelvin. Nah, kita biasanya pakai satuannya itu derajat Celcius kan, berapa suhu tubuh manusia itu yang baik sehingga dia itu tidak terindikasi COVID-19 adalah suhunya sekitar 36,2 sampai 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Itu suhu, pakainya Celcius biasanya kita gitu ya. Tapi sesuai dengan sistem internasionalnya itu menggunakan Kelvin. Lalu jumlah zat ini menggunakan satuannya namanya mol.
intensitas cahaya ini menggunakan satuan kandela. Nah, untuk di kelas 7 ini kita akan belajar yang paling banyak, yaitu besaran pokoknya tentang panjang, massa, waktu, dan suhu. Gitu ya. Selanjutnya, tadi besaran pokok udah, selanjutnya berarti besaran turunan. Yang kedua nih, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari perkalian atau pembagian 2 atau lebih besaran pokok. Jadi dia merupakan keturunan besaran pokok. Kalau besaran pokok ada 7, sisanya selain dari besaran pokok itu adalah besaran turunan. Kayak ada luas, kemudian ada volume, dan sebagainya. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya luas. Luas itu contohnya aja luas dari persegi. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Nah, meskipun namanya luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi, dia itu dua-duanya besaran panjang. Kenapa? Coba. Sisi itu satuannya pakainya apa biasanya? Sentimeter atau meter kan? Yang pakai satuan sentimeter atau meter itu adalah besaran panjang. Jadi kalau luas, maka dia pakai besaran panjang. Seperti itu. Dia turunan dari besaran panjang. Nah, bisa juga panjang kali lebar dari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Meskipun panjang kali lebar, tapi lebar juga punya satuan sentimeter atau meter. Jadi tetap dua-duanya itu besaran panjang. Lalu yang kedua, volume. Nah, volume ini merupakan 3 kali besaran panjang. Ini lupa tutup kurungnya, maaf. Volume ini perkalian dari 3 besaran panjang. Jadi misalnya volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi. Baik panjang, lebar, ataupun tinggi, tiga-tiganya itu diukurnya pakai mistar atau meteran dengan satuannya itu sentimeter atau meter atau desimeter atau yang lainnya. Tapi satuannya itu yang jelas adalah satuan panjang. Berarti tiga-tiganya besaran panjang meskipun namanya beda. Jadi kalau besaran panjang itu nggak selalu namanya harus panjang, tapi bisa juga kita sebutnya tinggi, atau lebar, atau sisi, atau rusuk, sama aja gitu. Selama dia punya satuan sama, berarti besarannya sama, gitu ya. Lalu contoh juga konsentrasi larutan, nah atau bilangnya itu massa jenis, ya. Rho, massa jenis. Rho itu rumusnya sama dengan M per V, nanti kita pelajari. Jadi karena dia rumusnya M per V berarti massa bagi volume. Massa ini besaran pokok, volume ini adalah turunan dari besaran panjang. Jadi konsentrasi larutan atau Rho itu merupakan turunan dari massa dan panjang. Seperti itu. Jadi ini yang namanya besaran turunan. Berikutnya, setelah kita belajar besaran, kita belajar satuan. Tadi yang meter, milimeter, sentimeter, desimeter, kilogram, dan sebagainya. Satuan ini adalah standar atau dasar pengukuran yang menunjukkan suatu besaran. Jadi besarannya panjang, dijelaskan lagi kalau dia besaran panjang itu dengan satuan. Berapa meter, berapa sentimeter, berapa kilogram. Jadi satuan itu menjelaskan dia besarannya apa. Gitu ya. Jadi supaya ini tuh nggak ketukar, misalnya tinggi badan, disebutkan tinggi badan. Contoh 150 cm. Nah, kalau misalnya kita cuma ngomong 150 cm, itu udah jelas kalau itu adalah panjang, bukan berat badan. Gitu. Nah, satuan ini dibagi jadi dua. Yang pertama satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang didefinisikan dari besaran dan bernilai pasti. Misalnya meter, sentimeter, kilogram, dan sebagainya. Maksudnya bernilai pasti ini adalah sama di semua orang dan negara. Jadi misalnya jelas, 1 meter adalah 100 cm. Itu sama mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Jerman, mau di Spanyol, sama semua. 1 meter itu pasti 100 cm. 1 kilogram itu pasti 1000 gram. Mau yang ukurnya itu anak kecil, mau yang ukurnya itu orang dewasa, mau orang tua, mau siapapun pasti sama, karena sudah disepakati seperti itu. Jadi gitu ya untuk satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku ini satuan yang nilainya tidak pasti. Misalnya jengkal. Si A mau ngukur meja. Coba ukur berapa jengkal mejanya sama si A. Diukur sama si A panjangnya itu katanya 3 jengkal.
Tapi diukur sama si B, katanya 4 jengkal. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata tangannya si A itu lebih besar dari tangannya si B. Akhirnya jengkalnya itu lebih sedikit karena tangannya lebih gede. Gitu. Nah, ini berarti kalau dia mau ngukur nggak bakalan sama, baru 2 orang aja udah beda. Apalagi ditambah lagi dengan orang yang lain. Makanya ini memiliki satuan yang tidak pasti ukurannya itu. Karena setiap orang punya beda-beda ukuran. Gitu ya. Jadi ini dia materi kita hari ini. Kita belajar tentang pengamatan dan juga pengukuran. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat ukur. Ada yang alat ukur dalam bidang fisika dan juga biologi. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.